Salam Edufficial, jangan lupa mengklik. Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official Mudah dan Pasti. Hai guys, kali ini channel Edu Official akan berbagi pembahasan prediksi soal SKB Kesehatan Umum baik untuk perawat, dokter, dokter gigi, analis kesehatan, radiologi, rekam medis, farmasi, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, SKB kali ini adalah hasil dari pembahasan untuk Tryout Akbar part 2 yang telah saya laksanakan sebelumnya. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang belum mengikuti Tryout Akbar, silakan teman-teman join ke grup kita, ada di kolom deskripsi. Nah, teman-teman, syaratnya cukup mudah. Teman-teman tinggal subscribe, like, dan komen channel kita Edufficial dan bagikan ke minimal 2 grup, baik itu melalui WA, Instagram, Telegram, atau Facebook, dan media sosial lainnya. Setelah itu, teman-teman kirimkan screenshot poin 1 dan 2 ke nomor Telegram dan saya telah tulis di kolom deskripsi. Nah guys, kali ini saya akan membagikan pembahasan untuk Tryout Akbar part 2. Oleh karena itu, simak ya guys. Karena apa? Karena ini adalah prediksi soal sesuai dengan FR. Semoga bermanfaat. Oke. Soal nomor 11. Zat atau bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku disebut A. Narkotika, B. Psikotropika, C. Prekursor, D. Obat bebas, E. Obat bebas terbatas. Jawaban yang tepat adalah good, yaitu psikotropika, yaitu B. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terampir dalam Undang-Undang tentang narkotika. Sementara psikotropika adalah zat atau bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sementara prekursor farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrin, pseudoephedrin, norepinephrine atau fenilpropanolamin, ergotamin, ergometrin, atau potasium permanganat. Next, soal berikutnya, soal nomor 12. Di bawah ini yang bukan merupakan produk jadi, produksi industri farmasi, atau produk antara, produk ruahan sebagai prekursor farmasi adalah sebagai berikut kecuali A. Ephedrin, B. Pseudoephedrin, C. Norepinephrine atau fenilpropanolamin, D. Ergotamin, E. Propanolol. Jawaban yang tepat adalah E. Propanolol. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, prekursor farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrin, pseudoephedrin, norepinephrine atau fenilpropanolamin, ergotamin, ergometrin, atau potasium permanganat. Next, soal berikutnya, soal nomor 13. Limbah patologis dan limbah infeksius disimpan dalam tong sampah plastik berwarna A. Ungu, B. Kuning, C. Merah, D. Hitam, E. Biru. Jawaban yang tepat adalah B. Kuning. Good, yaitu
plak sampah plastik, tong sampah plastik berwarna kuning. Di mana limbah non medis, limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di luar medis yang berasal dari dapur, kantor, taman atau halaman yang dapat digunakan lagi jika ada teknologi. Mereka disimpan pada tempat sampah plastik hitam berdinding. Sementara limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri limbah patologis dan limbah infeksius, disimpan dalam tempat sampah medis stainless kuning berdinding. Limbah farmasi, obat-obatan kadaluarsa disimpan pada tempat sampah medis plastik coklat berdinding. Sementara limbah sitotoksik adalah limbah dari sisa layanan obat kemoterapi. Penyimpanannya di tong sampah plastik ungu berdinding. Tajam limbah medis padat seperti kaca pecah, jarum suntik, pipet dan alat kesehatan lainnya disimpan di safety box atau kontainer sampah atau bisa juga bak sampah besar yang tertutup. Dan terakhir, limbah radioaktif adalah limbah yang berasal dari penggunaan medis atau penelitian di laboratorium berkaitan dengan zat radioaktif. Limbah tersebut disimpan di tong sampah plastik merah atau B3 berdinding. Next, soal nomor 14. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh rumah sakit adalah sebagai berikut kecuali A. Bangunan, B. Prasarana, C. Sumber daya manusia, E. Kefarmasian, D. Kefarmasian, E. Lingkungan aman. Jawaban yang tepat adalah good, E. Lingkungan aman. Yang ditanya adalah kecuali. Syarat yang harus dipenuhi adalah bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian. Next, soal berikutnya, soal nomor 15. Prasarana yang dimaksud dalam rumah sakit adalah sebagai berikut, kecuali A. Instalasi air, instalasi uap, B. Instalasi mekanikal dan elektrikal, instalasi gas medis, C. Instalasi gas medik, instalasi pengelolaan limbah, D. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam, poli rawat jalan, dan E. Instalasi tata udara, sistem informasi dan komunikasi. Jawaban yang tepat adalah D. Prasarana instalasi air, instalasi uap, instalasi mekanikal dan elektrikal, instalasi gas medis, instalasi gas medik, dan instalasi pengelolaan limbah. Next, soal berikutnya, soal nomor 16. Berdasarkan jenis pelayanannya, rumah sakit terdiri dari rumah sakit A. Rumah sakit umum dan khusus, B. Rumah sakit pemerintah dan swasta, C. Rumah sakit pusat dan daerah, D. Rumah sakit BUMN dan swasta, E. Rumah sakit pemerintah dan BUMN. Jawaban yang tepat adalah A. Rumah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan kepada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau atas satu jenis penyakit tertentu berdasarkan ilmu, jenis penyakit, dan kekhususan lainnya. Next, soal berikutnya nomor 17. Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dibagi menjadi A. Rumah sakit umum dan khusus, B. Rumah sakit pemerintah dan swasta, C. Rumah sakit pusat dan daerah, D. Rumah sakit publik dan privat, E. Rumah sakit pemerintah dan BUMN. Jawaban yang tepat adalah D. Good, yaitu rumah sakit publik dan privat. Rumah sakit publik dikelola pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Next, soal berikutnya, soal nomor 18. Yang termasuk rumah sakit khusus menurut Permenkes nomor 56 tahun 2014 ialah kecuali A. Rumah sakit ibu dan anak, B. Rumah sakit mata, C. Rumah sakit jiwa, D. Rumah sakit jantung dan pembuluh darah, E. Rumah sakit telinga dan mulut. Jawaban tepat adalah E. Yang termasuk rumah sakit khusus adalah rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit mata, rumah sakit jiwa, rumah sakit jantung dan pembuluh darah, rumah sakit gigi dan mulut, rumah sakit kanker, rumah sakit infeksi, rumah sakit paru, rumah sakit telinga hidung tenggorokan, rumah sakit bedah, rumah sakit ketergantungan obat, dan rumah sakit ginjal. Next, soal berikutnya, soal nomor 19. Yang termasuk dalam pelayanan medis spesialis dasar adalah A. Penyakit dalam, B. Radiologi, C. Patologi klinik, D. Anestesiologi, E. Bedah plastik. Jawaban yang tepat adalah good, A, yaitu penyakit dalam. Pelayanan medik spesialis dasar
terdiri dari penyakit dalam, spesialis anak, bedah, obstetrisi, dan ginekologi. Spesialis penunjang terdiri dari anestesiologi, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, rehabilitasi medik. Spesialis lain, mata, telinga, hidung, tenggorokan, saraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, jiwa, paru, ortopedi, urologi, bedah saraf, kedokteran forensik. Soal terakhir, soal nomor 20. Yang bukan merupakan prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial adalah A. Kegotong royongan, B. Nirlaba, C. Keterbukaan, D. Kehati-hatian, E. Nasihat. Jawaban yang tepat adalah good, yaitu E. Nasihat. Sekali lagi, jawaban tepat adalah E. Nasihat. Prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, dan kehati-hatian. Oke guys, demikianlah untuk prediksi soal SKB Kesehatan CPNS 2020 lengkap dengan pembahasannya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya bagikan. Dan teman-teman, jika ingin mengikuti tryout akbar gratis SKB CPNS 2020 se-Indonesia, teman-teman bisa mengikuti grup yang ada di link kolom deskripsi. Saya telah membuat link grup untuk channel tryout akbar gratis se-Indonesia. Silakan masuk atau join di grup SKB CPNS 2020 di link deskripsi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye.